Halo Sobat Mandu Koja, selamat pagi, selamat datang di Bincang Sivitas Akademika. Tempat kita ngobrol-ngobrol santai bareng sosok-sosok keren dari Mandua Kota Jambi. Episode kali ini spesial sekali karena kita kedatangan dua orang siswi hebat luar biasa dari Mandua Kota Jambi yang nantinya akan berlaga di event bergengsi tingkat nasional yaitu AHM Best Student 2025 di Jakarta. Boleh perkenalkan diri dulu dengan siapa hari ini? Halo Sobat Manduja semuanya, kenalin nih, nama aku Aurelia Yasminizara. Aku dari kelas 12 MIA 1. Aku sedang mengikuti ajang perlombaan AHM Best Student 2025 bersama rekan aku yang bernama Halo Sobat Maduja, aku Nyima Syakirah Nadine. Sekarang aku di kelas 12 MIA 1. Aku juga sekarang sedang mengikuti perlombaan AHM Best Student 2025. Oke, luar biasa sekali keduanya ini ya. Mereka sudah melalui tahapan seleksi yang sangat ketat untuk akhirnya terpilih mewakili Mandua Kota Jambi dan juga sebagai perwakilan dari Provinsi Jambi untuk berlaga pada ajang AHM Best Student 2025 di Jakarta. Luar biasa sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama dua bintang tamu kita pada pagi hari ini. Kita akan ngobrol tentang strategi dan juga tantangan mereka mempersiapkan diri menghadapi AHM Best Students 2025. Oke, gimana nih kabar kalian berdua? Sudah hadir pagi hari ini di studio TV Mandua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Kalau Nadine? Alhamdulillah baik Pak. Oke, sudah sangat terasa sekali ya semangatnya dari awal obrolan baik dari Yasmin maupun dari Nadine. Oke, ini Pak Hartono ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama adalah Pak Hartono mau tahu nih tentang bagaimana kalian bisa tahu dan akhirnya memutuskan untuk ikut ajang AHM Best Student 2025 ini. Mungkin dari Yasmin dulu, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi, di Mandua Kota Jambi ini ada tempat untuk menyalurkan bagaimana kita menulis itu adalah di Research Class Mandua Kota Jambi. Jadi, kami berdua ini adalah anggota dari Research Class Mandua Kota Jambi. Nah, kemarin itu ada seleksi untuk lomba-lomba karya tulis yang akan diadakan, yang akan diikuti oleh Mandua Kota Jambi. Jadi kami berdua berinisiatif untuk ikut pada seleksi research class tersebut. Nah, alhamdulillahnya nih Pak, kami berdua menjadi teman satu tim yang akan mengikuti lomba AHM Best Student 2025 tahun ini. Oke, jadi kalian berkembang dengan baik ya di kelas riset Mandua Kota Jambi ini. Alhamdulillah sekali. Oke. Kemudian apa yang paling memotivasi kalian berdua untuk ikut? Apakah karena tantangannya, dukungan dari guru, atau karena ingin mengembangkan diri? Mungkin Nadine bisa jawab? Motivasi terbesar kami tentu untuk membawa nama baik sekolah lebih jauh lagi, kemudian juga semangat dan dukungan dari pembimbing kami yaitu Ibu Lina Wahyuni SPD, kemudian juga dukungan dari teman dan juga doa orang tua Pak tentunya. Oke, jadi sangat bercampur sekali motivasinya, mulai dari keinginan mengembangkan diri sendiri, dukungan dari guru dan juga dukungan orang tua. Oke, luar biasa sekali. Kemudian boleh nggak ceritain sedikit, ini Sobat Mandu Koja di luar sana pasti pengen tahu nih gimana proses seleksi tingkat madrasah sampai akhirnya kalian lolos ke tingkat nasional. Mungkin Yasmin mau jawab, silakan. Wah, boleh banget nih. Untuk seleksi tingkat madrasah yang seperti sudah saya jelaskan tadi, kalau Research Class itu mengadakan seleksi untuk lomba-lomba yang akan diadakan setiap tahunnya. Nah, untuk seleksinya ada beragam seleksi, tapi untuk kami kemarin itu kami ada disuruh untuk membuat karya tulis dulu yang akan diwawancarai. Nah, apabila lolos, kita dapat mengikuti ke ajang selanjutnya. Nah, untuk lomba AHM Best Student 2025 itu ada 3 tahapan nih teman-teman. Yang pertama ada tahap regional. Untuk tahap regional itu satu provinsi Jambi akan mengumpulkan paper-papernya. Nah, dari situ
situ akan diambil 10 finalis terbesar yang mempunyai poin tertinggi untuk mengikuti ke ajang final regional. Kemarin kami alhamdulillah banget nih dapat juara 1 di final regional yang akan mewakilkan ke final nasional HMB Student 2025. Oke, jadi memang ibaratnya tahapannya sangat berliku ya Yasmin ya. Yes, benar Sangat banget berliku dan Pak. pastinya so challenging ya Nadine ya. Iya benar Pak. Jadi tadi kita sudah dengar nih bagaimana mereka bertemu di kelas riset, mereka membangun hubungan yang baik, chemistry, kemudian termotivasi untuk ikut dan seleksi yang ketat hingga akhirnya mereka berhasil mewakili MAN 2 Kota Jambi di tingkat nasional nantinya. Oke, kemudian Mr. Hart juga mau tanya nih. Sekarang kita masuk ke obrolan yang paling menarik nih. Ini yang mau Mr. tanyakan yang juga Sobat MAN 2 Koja pengen tahu terkait strategi. Bagaimana sih strategi utama apa yang kalian lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi ajang AHM Best Student 2025 ini? Mungkin Nadine mau jawab? Strateginya yang pertama kan tadi udah dipilih-pilih tuh, udah diseleksi Pak. Nah dapatlah kami sebagai tim untuk di AHM Best Student 2025. Nah dari situ kami banyak-banyakin latihan, terus juga pokoknya kerjasama, terus bangun chemistry, terus ya pokoknya perbanyak latihan Pak. Oke, kuncinya adalah di latihan yang konsisten ya, sembari membangun chemistry. Oke, luar biasa sekali Nadine. Kemudian bagaimana cara kalian membangun ide proyek supaya bisa menonjol dan berbeda dari saingan kalian, peserta-peserta lainnya? Bagaimana tuh Yasmin? Wah, kalau ini sih berhubungan erat sama karya tulis yang kami lombakan yang berjudul Diversifikasi Produk Pangan Lokal, Peluang Bisnis Biskuit Sehat dari Tepung Umbi Gadung dan Tepung Daun Kelor sebagai alternatif mengatasi underweight. Jadi bedanya dan spesialnya kami dari peserta-peserta lain itu kami menawarkan produk sehat untuk mengatasi underweight, di mana produk Mordia kami ini terbuat dari tepung umbi gadung dan tepung daun kelor yang merupakan pangan lokal nih sobat-sobat Maduja semuanya. Jadi buat kalian, apalagi buat anak-anak MAN 2 Kota Jambi, boleh banget pesan Mordia lewat kami di DM Instagram kami yaitu Cookie Mordia ID. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini Mordia, biskuit Mordia atau Mordia Cookie ini adalah biskuit sehat dari tepung daun kelor dan tepung umbi gadung yang ditawarkan oleh Nadine dan juga Yasmin untuk menanggulangi masalah malnutrisi atau underweight. Yes, benar banget. Ini produk yang sangat inovatif sekali. Produk Mordia, made in siswa-siswi kreatif MAN 2 Kota Jambi. Oke, luar biasa. Selanjutnya Mr. Hart juga pengen tahu terkait dengan sejauh ini dukungan seperti apa yang paling membantu kalian baik dari guru, teman maupun pihak madrasah dalam persiapan ini. Mungkin Nadine mau jawab? Oke baik Pak. Jadi kalau untuk dukungan sendiri, yang pertama tadi dari guru ya, seperti yang udah tadi saya sampaikan di awal, guru Bu Lina itu sangat mendukung dan juga sangat memberi semangatnya untuk kami, apalagi ketika kami latihan. Terus juga dukungan dari orang tua, apalagi kan yang kita tahu restu dari orang tua itu juga restu dari Allah. Nah terus juga dukungan dari teman-teman itu sangat ngebantu banget Pak. Nah kemudian dukungan dari sekolah atau madrasah kita itu juga sangat membantu, karena kan kita KTI ini atau research class ini kan sangat membutuhkan biaya. Nah biaya-biaya kita itu dari pihak sekolah biasanya Pak. Oke, jadi selain kalian pun yang saling berpegangan erat, ibaratnya saling bekerja sama dengan sangat baik, tentunya pihak-pihak madrasah termasuk guru dan juga pihak madrasah dan orang tua sangat membantu sekali. Luar biasa sekali tadi ya, ada penyampaian dari Nadine yang mengatakan bahwa restu orang tua itu salah satu yang paling penting ya untuk menunjang perjalanan kalian selama di ajang ini. Oke, kita kan ngomongin masalah riset. Riset itu biasanya sangat erat kaitannya dengan presentasi ya. Nah, berkaitan dengan presentasi, HM Best Student kan ini nantinya akan menilai cara komunikasi kalian juga. Gimana sih cara kalian melatih kepercayaan diri dan kemampuan public speaking kalian? Mungkin kita mulai dari Yasmin.
Nah, kalau untuk aku sendiri, untuk saya sendiri Pak, itu untuk melatih public speaking dan cara berkomunikasi, saya itu melatih cara public speaking saya, gestur saya, cara saya berbicara itu di depan cermin. Jadi buat sobat-sobat Maduja semua yang ingin melatih public speakingnya, boleh dimulai dari diri sendiri, boleh melihat diri sendiri, kalau aku kayak gini gimana ya bentuknya, kalau aku ngomong kayak gini gimana ya. Nah, itu adalah salah satu caranya kita dapat melihat diri kita di depan cermin. Nah, untuk melatih public speaking. Boleh Nadine menambahkan? Oke, gimana Kalau Nadine? saya sendiri biasanya kan di KTI itu ada yang namanya paper, Pak. Nah, itu atau PPT juga itu dipahamin dulu, atau kalau bisa dihafal, terus baru nanti kayak sama kayak Yasmin latihan di depan cermin untuk melihat gestur kita itu kayak gimana sih gitu. Oke, jadi ini self learning ya, berlatih secara pribadi itu juga rupanya sangat berpengaruh terhadap kemampuan public speaking kalian. Oke, luar biasa sekali. Tadi kan kita ngomongin tentang strategi nih. Sekarang Sobat Mendukoja di luar sana dan juga Mr. Hart tentunya penasaran tentang tantangannya dan juga pembelajaran yang kalian dapat selama mempersiapkan atau berkompetisi di ajang AHM Best Student ini. Oke, mungkin apa tantangan terbesar yang kalian hadapi selama persiapan ini? Dari Nadine dulu. Tantangan terbesar sebenarnya dibagi waktu, Pak. Di KTI ini kita juga dilatih banget untuk manage time. Time management ya. Time management. Karena kan selain KTI kita juga ada les, terus juga ada pekerjaan sekolah gitu. Terus ada ulangan-ulangan juga. Oke, time management kuncinya. Oke, berkaitan dengan time management, tadi udah disinggung sama Nadine. Bagaimana kalian nih menyeimbangkan waktu antara persiapan lomba dan kegiatan belajar di madrasah? Seperti kita tahu kan, madrasah kita ini kan full day sekolahnya dari pagi hingga sore, Senin sampai Jumat. Sabtu lagi nanti kalau kalian ada kegiatan ekskul kan harus aktif lagi di situ. Nah, ini tadi bagaimana sih menyeimbangkan waktu antara persiapan lomba dan kegiatan-kegiatan tadi? Mungkin Yasmin? Nah, untuk saya sendiri itu bagaimana cara saya membagi waktu? Saya membuat tabel prioritas. Nah, di tabel prioritas ini saya membagi waktu yang mana sih yang harus dikerjakan duluan, yang mana sih prioritas saya yang harus dikumpul tugasnya duluan, atau yang mana yang paling urgent. Nah, dari situ saya dapat memilah-milah yang mana duluan yang dapat saya kerjakan, yang mana juga yang dapat nanti saya kerjakan. Nah, selain untuk mengerjakan tugas, untuk belajar, untuk karya tulis, saya juga membagi waktu saya untuk istirahat sehingga saya dapat istirahat dengan seimbang lewat tabel prioritas ini. Oke, luar biasa. Yasmin menggunakan cara yaitu menyusun melalui tabel prioritas ya. Oke, mendahulukan mana yang urgent. Kalau Nadine seperti apa? Kalau saya biasanya misalnya hari ini dikasih tugas ini, terus nanti pulang ke rumah selesai les itu langsung saya kerjain, Pak. Biar nanti dekat-dekat deadline tuh baru dikerjain kayak gitu. Nanti pusing sendiri jadinya. Oke, jadi kalau Nadine kurang lebih sama, cuman kalau Nadine ini langsung ibaratnya yang dekat langsung dikerjakan seperti itu ya, yang dekat waktunya langsung dikerjakan. Oke. Intinya adalah manajemen waktu itu sangat berpengaruh sekali untuk teman-teman Sobat Mandukoja di luar sana, apalagi yang memiliki banyak sekali kegiatan, ditambah kegiatan sekolah dan juga kegiatan ekstra dan lain sebagainya. Oke, selama proses ini pelajaran berharga apa yang bisa kalian dapatkan, baik itu tentang diri sendiri maupun terkait dengan kerja keras kalian? Mungkin Nadine mau jawab? Kalau saya sendiri itu bisa di KTI ini kan ada presentasi. Nah, itu bisa ngelatih public speaking saya yang masih agak kurang sebenarnya, Pak. Nah, terus itu juga bisa bisa mendapatkan banyak teman. Bisa mendapatkan banyak teman, dapatin banyak pelajaran juga. Ya gitu. Ya. Oke, jadi kalau dari mereka ini pelajaran terbesarnya ya, pelajaran paling berharga adalah melatih diri sendiri, manajemen waktu dan juga membangun relasi. Seperti itu ya, Yasmin ya. Ya. Oke, luar biasa sekali. Obrolan kita ini sebenarnya sangat banyak sekali isinya seperti itu, mulai dari awal tadi terkait tentang
motivasi, dukungan orang tua, kemudian juga tadi ada yang namanya time management, membangun relasi dan lain sebagainya. Sekarang apa harapan terbesar kalian saat tampil di Jakarta nanti? Mewakili, ini madrasah ya. Kalian bukan cuma mewakili Mandua Kota Jambi, kalian mewakili Provinsi Jambi. Bagaimana nih? Apa harapan terbesar kalian? Yasmin. Nah, tentunya harapan terbesar kami menuju National AMBS Student 2025 ini, kami mendapatkan juara 1 di ajang lomba ini. Lalu kami dapat membawa nama harum Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi, dapat membawa nama orang tua menjadi pribadi yang lebih baik lagi juga. Nah, ditunggu ya Pak, kami membawa motor sebagai hadiah juara pertama AMBS Student 2025. Bersama Mordia, sehat, lezat bersama Mordia. Oke, pokoknya Mr. Hart dan juga Sobat Madu Koja di luar sana, serta seluruh Dewan Guru pastinya menanti hasil terbaik yang nanti akan dibawa pulang oleh Yasmin dan juga Nadine dari Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Terakhir nih, bisa kasih pesan mungkin Yasmin maupun Nadine bisa kasih pesan singkat. Kalau mungkin dari ini, bisa kasih pesan singkat buat teman-teman Mandua Kota Jambi yang juga ada minat yang sama di KTI, atau mungkin mereka juga punya minat lain terkait dengan riset. Mungkin boleh dari Nadine dulu, harapannya seperti apa? Harapannya buat teman-teman di luar sana yang pengen ikutan KTI juga, atau kalian punya minat lain, pokoknya kalian tuh gali aja terus minatnya, latihan terus sampai kalian bisa. Pokoknya nggak ada kata nggak bisa, semangat terus. Oke, teruslah menggali potensi ya, luar biasa. Bagaimana dengan Yasmin? Kalau saya sendiri, teman-teman Sobat Manduja semua, ayo yuk kita cari gimana potensi diri kita sendiri. Karena kita ini kan lagi di masa remaja nih teman-teman. Jadi sayang banget gak sih kalau waktunya tuh dibuang untuk hal-hal yang mungkin kalian sekolah pulang. Nah, gimana kalau kita nyoba untuk mencari experience baru lewat karya tulis. Nah, karya tulis itu kita mengembangkan bagaimana cara pola pikir kita, bagaimana cara kita menulis, yang tentunya dapat menunjang kita untuk masuk ke perguruan tinggi nih teman-teman. Kalau dari aku, motivasinya yaitu jika memilih, pilihlah yang baik, jika dipilih, jadilah yang terbaik. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada kata bijaknya tadi tersampaikan ya, jika memilih, pilihlah yang baik, jika dipilih, jadilah yang terbaik. Seperti kita memilih biskuit Mordia ya. Yes, ini biskuit Mordia ini terbuat dari bahan yang terbaik tentunya, dibuat oleh siswa-siswi terbaik Mandua Kota Jambi. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan untuk kedua bintang tamu kita yang sudah berbagi kisah inspiratifnya pada pagi hari ini di Bincang Sivitas Akademika. Kita dukung selalu dan kita doakan semoga perjalanan mereka menuju AHM Best Student 2025 ini berjalan lancar dan pastinya dapat membawa hasil yang terbaik untuk nama baik Mandua Kota Jambi. Oke, itu saja yang obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Yasmin dan juga Nadine. Good luck buat finalnya di Jakarta nanti. Semoga membawa hasil yang terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bertemu lagi dengan bintang tamu yang lebih luar biasa lagi yang juga tidak kalah inspiratif di episode berikutnya di Bincang Sivitas Akademika. Saya Hartono pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa di episode berikutnya.